Topik 5. Manajemen SDM Perpustakaan. Manajemen SDM adalah sebuah ilmu yang membahas sebuah pengaturan dari SDM yang tersedia dalam organisasi. Manajemen SDM sangat penting dilaksanakan dalam suatu perpustakaan. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh SDM yang telah tersedia dapat dikelola dengan baik sesuai dengan rencana awal. Kompetensi SDM, kompetensi kepala sekolah, kompetensi pengelolaan perpustakaan. Tenaga pustakawan dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga layanan teknis dan tenaga layanan pengguna. Masyarakat tenaga teknis, pendidikan minimal SMA, memiliki kemampuan dalam mengantisipasi kebutuhan dan keinginan pemakai perpustakaan terhadap bahan pustakaan, dapat menyeleksi bahan perpustakaan dan mengadakannya, dapat melakukan inventarisasi bahan perpustakaan, dapat melakukan pengelolaan bahan perpustakaan, dapat menyelesaikan fisik buku, mulai dari penyampulan buku hingga kartu buku dan slip tanggal kembali. Kualifikasi tenaga teknis layanan pengguna minimal D2, perpustakaan atau guru, pegawai tata usaha. Profesi pustakawan. Pustakawan sumber daya membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Jabatan fungsional pustakawan untuk pembinaan pengangkatan pejabat pustakawan yang menjamin usaha pembinaan karir bagi para pustakawan. Angka kredit mencakup unsur-unsur kegiatan yang bernilai, yakni unsur penunjang dan unsur utama. Karir pustakawan. Seorang pustakawan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Pustakawan bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi perpustakaan, baik buku, jurnal, majalah, buletin maupun dokumen lainnya seperti CD dan DVD. Tugas pokok pustakawan. Pustakawan pelaksana, pustakawan penyelia, pustakawan pertama, dan pustakawan utama. Pengangkatan jabatan pustakawan. Berijazah serendah-rendahnya D2, perpustakaan dokumentasi atau diploma di bidang lain untuk tingkat terampil. Berijazah serendah-rendahnya S1, perpustakaan, dokumentasi dan informasi atau sarjana bidang lain untuk tingkat ahli. Bagi diploma dan sarjana bidang lain, harus mengikuti pelatihan kepustakaan dengan kualifikasi yang ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Serendah-rendahnya kendali pangkat pengatur muda tingkat 1, golongan ruang 2 atau B untuk tingkat terampil, dan tugas pangkat penata muda golongan ruang 3 atau A untuk tingkat ahli. DP3. Setiap unsur bernilai baik selama 1 tahun terakhir. Umur maksimum 65 tahun bagi pustakawan utama dan 60 tahun untuk pustakawan madya, pustakawan muda, dan pustakawan penyelia. Bertugas pada unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi sekurang-kurang 2 tahun berturut-turut berdasarkan informasi jabatan pustakawan yang ditetapkan oleh Menpan, memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jabatan atau pangkatnya. Kualifikasi pendidikan untuk jabatan pustakawan ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI. Keuntungan jadi pustakawan bisa menambah ilmu, pengetahuan, dan memperluas wawasan karena banyak informasi atau bahan pustaka di perpustakaan. Dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi. Pustakawan merupakan pekerjaan yang mulia, dapat ikut serta dalam pengentasan kebodohan dan mencerdaskan generasi bangsa.
Fungsi-fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen yang sederhana dapat diterapkan. Manajemen sumber daya manusia perpustakaan menurut Terry yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan. Perencanaan SDM. Dalam perencanaan SDM sangat menekankan bagaimana sebuah langkah awal daripada penyelenggarakan kegiatan. Begitu pula dengan adanya sebuah perencanaan, maka proses perekrutan maupun perkembangan SDM yang tersedia dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Pengorganisasian SDM. Sebenarnya pengorganisasian merupakan langkah setelah terlaksananya suatu perencanaan